Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temani aku jalan pagi guys, sambil kita berbincang-bincang mengenai pasangan mengenai jodoh. Aku sering dengar ya, baca juga di berbagai platform medsos. Sering kita dengar atau baca bahwa temukanlah pasangan yang tepat karena seumur hidup itu lama. Ya, sering dengar kayak gitu kan. Nah, pertanyaannya, siapa sih orang yang bisa memprediksi bahwa pasangan yang kita pilih itu adalah pasangan yang tepat? Nggak ada yang bisa, jawabannya nggak ada yang bisa memprediksi. Karena yang namanya hidup itu, kita nggak bisa memprediksi masa depan apa yang akan terjadi. Kita sering lihat kadang di awal-awal pasangan suami istri itu merupakan pasangan yang serasi, yang pas, yang tepat. Tapi setelah 1-2 tahun, akhirnya salah satu atau mungkin keduanya berubah sifatnya. Ada juga yang setelah 10 tahun berumah tangga baru berubah. Bahkan ada juga yang udah puluhan tahun, udah kakek nenek, tahu-tahu bercerai. Ada juga yang seperti itu kan guys. Jadi kita nggak pernah tahu siapa yang benar-benar tepat buat kita. Jadi gimana caranya gitu kan menemukan pasangan yang tepat? Pertama, tanamkan dulu dalam hati kita bahwa pasangan yang kita pilih itu nggak bisa menjamin kebahagiaan. Artinya kita nggak menggantungkan kebahagiaan pada pasangan kita. Karena apabila kita menggantungkan kebahagiaan kita pada suatu makhluk, maka kita akan kecewa. Karena Allah itu sangat-sangat amat pencemburu. Jadi kita tidak bisa memprioritaskan hati kita ini pada manusia. Karena nanti akan ada aja kecewanya. Nah, jadi kalau mau memilih pasangan yang tepat itu, yang pertama itu kita berimanlah sama Allah ya kan. Terus kita upgrade ilmu lah ya, untuk mengupgrade diri kita. Karena biasanya pasangan yang kita dapatkan itu kan sesuai selepel sama kita gitu. Ya baik itu cara pemikirannya gitu, pemahamannya. Nah, tambah lagi kita sholat istikharah gitu, minta petunjuk sama Allah. Ya, saya dulu sebelum menikah itu ada 2 nih guys. Ya, ada 2 orang yang mau serius sama aku. Salah satunya suami ya kan. Nah, satu orang lagi ada tuh, kita sebut aja si B gitu ya kan. Nah, pas mau memutuskan yang mana yang mau dipilih nih, aku sholat istikharah. Saat itu aku masih kelas 3 SMA gitu. Ya karena gimana ya, karena nggak ada habis sekolah SMA kan nggak mau kuliah, nggak ada biaya, orang tua juga nggak mampu, ya pasti ujung-ujungnya mau kawin lah ya kan, pemikiran pada saat itu. Nah, jadi pas kelas 3 SMA itu aku sholat istikharah, minta petunjuk sama Allah yang mana nih, si A apa si B gitu kan. Nah, setelah aku selesai sholat istikharah, aku tidur nih. Udah pas tidur, aku mimpi. Dan mimpinya itu menjelang-jelang pukul 4 lah gitu. Mau pukul 4. Bukan situ terlelap langsung aku mimpi, enggak. Udah mau subuh lah gitu kan. Aku mimpi kalau aku berkeluarga sama si A.
Itu dalam mimpi digambarkan garis besarnya bagaimana. Kalau aku menikah sama si B, Allah kasih gambaran kehidupan aku sama dia itu garis besarnya bagaimana. Nah itu. Nah saat itu ya aku memilih yang Allah ya kan, suami, dengan alasan-alasan dan pertimbangan yang mungkin saat ini belum bisa aku ungkap gitulah kan. Jadi saat itu waktu aku masih SMA, aku belum mengenal tauhid, belum tahu yang sunnah, ya bid'ah, dengar bid'ah aja nggak pernah. Pakai jilbab juga masih tipis, pendek. Tapi ya memang pada saat itu saya sendiri yang pakai jilbab. Sampai orang ngatain aku itu udah gila gitu saat itu. Nah, belum tahu juga aku gimana itu hukum musik. Jadi benar-benar saat itu ya Islam sih, cuma sholat gitu teman, hanya mengandalkan keyakinan sama Allah. Kalau hukum-hukum ya apalagi hukum berobat ke dukun belum tahu gitu. Hukum ini karena di sekolah juga nggak ada yang nyampaikan gitu, nggak ada yang menyampaikan waktu itu di sekolah. Musik itu haram ya, berobat ke sini nih, yang tauhid ini begini, ini ritual. Pada saat itu aku nggak tahu, jadi benar-benar mengandalkan ya ilmu yang sedikit itu aja, yang keyakinan sama Allah itu ada. Aku yakin Allah itu ada, Allah bisa melakukan apa saja. Cuma itu aja keyakinan itu. Allah udah kasih petunjuk sedemikian jelasnya dalam mimpi. Apalagi kamu, ya apalagi Anda yang udah ngaji, udah kenal manhaj salaf, udah belajar tauhid, belajar hukum-hukum, belajar syariat ini segala macamnya. Potensi untuk Allah berikan petunjuk itu jauh lebih besar lagi kan gitu. Memang pada saat itu HP belum ada sih ya. Jadi saya belum bisa belajar. Di sekolah nggak ada yang nyampaikan, lingkungan kita juga nggak ada yang nyampaikan, orang tua juga nggak paham, Islam aja lah gitu. Kalau kesyirikan tetap jalan. Nah bayangkan saat itu Allah masih petunjuk sama saya. Apalagi kalian anak-anak yang sekarang tumbuh di era digital, yang ilmu itu bisa diakses di mana saja, ilmu ada dalam genggaman kalian. Jangan malas untuk klik, jangan malas untuk dengar, jangan malas untuk baca. Jadi upgrade dirimu aja ya, kumpulkan duit sebanyak-banyaknya. Terus nanti kalau tepat kamu udah menikah, berdoa, sholat istighfar, minta petunjuk sama Allah. Ya, kemungkinan potensi kamu untuk beri petunjuk sama Allah itu jauh lebih besar dibandingkan saya. Ya, saya saja kalau seandainya saya bisa narik diri saya ke belakang gitu, dunia ini bisa berputar lagi ke belakang. Saya pengen jadi akhwat, jadi wanita yang upgrade diri ya, kumpulkan finansial ya, terus belajar gitu, supaya apa? Supaya nanti menghasilkan keluarga yang lebih bagus, keturunan yang lebih baik dari apa yang saya jalani sekarang ya. Karena sebegitu bersyukurnya kita memiliki ilmu itu. Jadi buat kamu orang-orang sekarang ya, anak-anak sekarang yang masih belum menikah, masih muda, itu pesan saya, upgrade dirimu, upgrade ilmumu, perbaiki imanmu ya, cari uang yang banyak. Insya Allah nanti ya terakhir kamu minta istighfar sama Allah, dan kalau Allah sudah memilihkan yang terbaik, maka jalanilah. Insya Allah itu adalah pasangan yang tepat untuk kamu ya. Jadi sekian dulu nasihat saya buat kalian yang masih jomblo, dan buat yang udah menikah juga masih ada kesempatan
Tapi kalau yang udah yang menikah itu istighfarnya harus lebih banyak dari yang jomblo. Karena pasti udah banyak melakukan kesalahan, banyak khilafnya ya kan. Jadi intinya itu tadi, perbaiki imanmu, upgrade ilmumu, dan banyakin duitmu. Terima kasih.